Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya untuk materi kerajinan tekstil bagian kedua. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, minggu lalu kita telah mempelajari tentang definisi dari kerajinan tekstil dan prinsip-prinsip dalam kerajinan tekstil. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang yang pertama, Ibu akan membahas tentang teknik dasar dalam kerajinan tekstil dan proses produksi kerajinan tekstil. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran kita hari ini, kita akan mempunyai dua tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah anak-anakku menyimak video, kalian bisa memahami jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang kedua, kalian bisa memahami proses produksi kerajinan tekstil. Baiklah, kita memulai dari pembelajaran jenis dan teknik dari kerajinan tekstil. Dalam teknik kerajinan tekstil terbagi atas dua. Yang pertama adalah teknik struktural. Yang dinamakan dengan teknik struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Kalian bisa melihat contoh dari teknik struktural dari kerajinan tekstil. Ini adalah salah satu contoh dari teknik struktural dari kerajinan tekstil. Kemudian, yang kedua adalah teknik dekoratif. Yang dinamakan dengan teknik dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberi efek visual dan memperindah tampilan. Kalian bisa melihat contoh dari teknik dekoratif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari proses produksi kerajinan tekstil. Dalam proses produksi kerajinan tekstil terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah tapestry. Yang kedua adalah batik. Dan yang ketiga adalah sulam. Yang keempat adalah jahit aplikasi. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas satu persatu dari proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama adalah tapestry. Apa yang dimaksud dengan tapestry? Ya, sekarang kalian simak videonya. Tapestry adalah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun barang-barang, serat-serat, dan bahan lainnya seperti kayu, logam, rotan dalam suatu komposisi benda yang memiliki fungsi seni dan pakai. Kalian bisa melihat contoh dari proses produksi tapestry. Ini adalah contoh dari karya seni menggunakan proses produksi tapestry, hiasan dinding. Contoh yang lain dari penggunaan proses produksi tapestry adalah keset, sal, taplak meja, tirai, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua adalah batik. Proses produksi batik terdiri atas dua berdasarkan penyebaran wilayahnya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan batik pedalaman. Yang dimana batik pedalaman ini dikembangkan di masa lalu khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Untuk daerah Yogyakarta dan Surakarta disebut sebagai batik keraton dan batik klasik.
Yang kedua adalah batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang dikembangkan di luar dari keraton dan dipengaruhi oleh budaya luar seperti Cina, India, dan Arab. Sekarang yang ketiga, proses yang ketiga adalah sulam. Sekarang kita perhatikan, yang dinamakan dengan sulam adalah hiasan yang dibuat dipertemukan kain dan bahan lainnya dengan jarum dan benang. Sekarang, ada 4 jenis sulam. Yang pertama, ini namanya sulam kepala peniti. Kalian bisa melihat contoh jenis sulamnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan sulam bayang. Ini contoh dari sulam bayang. Kemudian ada yang dinamakan dengan sulam renda bangku. Ini bangku adalah jenis sulam renda. Kemudian yang keempat adalah jenis sulam pita. Ini adalah contoh dari jenis sulam pita. Lanjut ke yang keempat adalah jahit aplikasi. Yang dinamakan dengan jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempel guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Sekarang ada 4 jenis jahit aplikasi. Yang pertama, jahit aplikasi standar. Yang kedua, jahit aplikasi pada potong sisip. Yang ketiga, jahit aplikasi pada potong motif. Yang keempat, jahit aplikasi pada potong lipat. Dan yang kelima adalah jahit aplikasi pengisian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Silahkan subscribe, klik subscribe, dan klik lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.